المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Miska Aliyah, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Latifiyah Palembang, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang hadis ditinjau dari kuantitas perawi. Maksud dari segi kuantitas di sini adalah dengan menelusuri jumlah para perawi yang menjadi sumber adanya suatu hadis. Para ahli ulama ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya hanya 2 bagian saja, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Menurut Mahmud Tohan, ditinjau dari segi kuantitas perawi atau sanadnya, hadis terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika memiliki jalur atau sanad yang jumlah perawinya tidak terbatas pada bilangan yang pasti, maka itu disebut dengan hadis mutawatir. Yang kedua, jika memiliki jalur atau sanad yang jumlah perawinya bisa dihitung dengan bilangan tertentu, disebut dengan hadis ahad. Bagian pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir berarti mutatabi', yaitu berturut-turut. Maksudnya berturut-turut antara satu dengan yang lain. Secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta, mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Nah, dari definisi tersebut nampak jelas bahwa hadis mutawatir tidak dapat terwujud kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Untuk mengenai paling sedikitnya masih diselisihkan. Menurut pendapat yang kuat adalah 10 orang perawi. Yang kedua, jumlah bilangan rawi tersebut berada pada tingkatan sanadnya. Yang ketiga, mustahil menurut kebiasaan mereka sepakat berdusta terhadap hadis tersebut. Dan yang keempat, sandaran hadis mereka adalah panca indera. Contohnya, ada kalimat kami telah mendengar, kami telah melihat. Jika sandaran beritanya adalah akal semata seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat baru, maka hadis tersebut tidak disebut hadis mutawatir. Kemudian para ulama membagi hadis mutawatir kepada yang mutawatir lafaznya, mutawatir maknanya, dan yang mutawatir amalannya. Yang pertama, mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat yang satu dan riwayat yang lainnya. Misalnya hadis Nabi tentang ancaman bagi orang yang berdusta atas nama beliau. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis tersebut banyak yang meriwayatkannya dengan perawi yang berbeda, akan tetapi lafaznya sama. Nah, yang kedua itu mutawatir maknawi. Ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Misalnya hadis Nabi tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Itu banyak yang meriwayatkannya, tetapi dengan lafaz dan makna yang berbeda antara riwayat yang satu dan yang lain, tetapi intinya sama. Yang ketiga, mutawatir amali. Ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati, misalnya berita tentang menerangkan waktu sholat atau tentang sholat jenazah, sholat Aid, dan lain sebagainya. Contoh kitab yang terkenal
mengenai hadis ini adalah Al-Azhar Al-Mutamaththira fil Akbar Al-Mutawattirah karya Imam As-Suyuti. Kemudian hadis mutawatir ini memberikan faedah yang pasti, artinya hadis tersebut benar-benar meyakinkan. Manusia harus betul-betul membenarkan secara pasti. Sama halnya dengan menyaksikan sendiri suatu perkara. Maka seperti itulah gambaran nilai hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu dapat diterima dan tidak dibutuhkan lagi pembahasan mengenai rawi-rawinya. Hadis ditinjau dari segi kuantitas. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dikategorikan sebagai hadis zonni as-subut. Hadis ahad mempunyai sisi yang memungkinkannya untuk ditolak atau diabaikan dan tidak diamalkan. Kemudian jumlah rawi dalam tobaqot atau lapisan pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya pada hadis ahad itu mungkin terdiri dari 3 orang atau lebih, 2 orang atau seseorang. Para muhaddisin memberikan nama-nama tertentu bagi hadis ahad, mengingat banyak sedikitnya rawi yang berada pada tiap-tiap tobaqot. Berikut yang pertama adalah hadis masyhur, kemudian hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tobaqoh atau tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Dari segi ini maka hadis masyhur itu terbagi kepada yang pertama, masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya. Itu terkenal di golongan ulama ahli ilmu dan orang umum. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu. Misalnya, hanya masyhur di kalangan ahli hadis saja, atau ahli fikih saja, atau ahli nahuw saja. Yang ketiga, hadis tersebut terkenal di kalangan orang-orang umum saja. Kemudian hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi, walaupun 2 perawi tersebut terdapat pada satu lapisan saja. Kemudian setelah itu banyak orang yang meriwayatkannya. Dengan demikian, yang dikatakan hadis aziz bukan saja yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada setiap tobaqotnya, akan tetapi selama pada salah satu tobaqotnya ada 2 perawi, yaitu pada lapisan pertama, sahabatnya, maka dapat dikatakan hadis aziz. Yang ketiga adalah hadis gharib, yaitu hadis yang terdapat di antara mata rantai perawinya 1 orang. Hadis gharib terbagi lagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak, yaitu hadis yang terdapat penyendirian sanad menurut jumlah personilnya. Yang kedua, hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang terdapat penyendirian dalam sifat, tempat tinggal, atau golongan tertentu, misalnya antara ayah dan anak. Dalam hal ini, keghariban suatu hadis menurut pendapat jumhur tidak berlawanan dengan kesahihannya. Sahihnya suatu hadis tidak dipandang kepada berbilang perawi, tetapi dipandang pada keadaan perawi itu. Maka hadis ahad yang sahih itu ada kalanya sahih masyhur, ada kalanya sahih aziz, dan sahih gharib. Hadis ahad dengan kategori ini termasuk hadis yang makbul, diterima. Ada juga hadis ahad yang termasuk kategori lemah sehingga termasuk ke dalam hadis yang mardud atau ditolak. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكي لي من